Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Mudah-mudahan ketika kalian melihat video ini, kalian dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan keluarga kalian, sehingga bisa mempersiapkan ujian dengan baik, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 24 Juni 2020 mendatang. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia yang akan diujiankan. Kita lihat coba apa sih materinya. Di sini ada teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif ini adalah teks narasi, ya, isinya biasanya sebuah peristiwa yang dialami oleh tokoh, kemudian tokoh tersebut bisa menyelesaikan masalahnya, sehingga menginspirasi, memotivasi pembaca untuk bisa melakukan hal yang sama. Karena ketika kita mempelajari sejarah, akan ada hal-hal yang bisa kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya, supaya nanti ketika kita mengalami hal yang sama, kita akan sudah lebih siap lagi bagaimana menyelesaikannya. Oke, di sini ada karakteristiknya. Biasanya teks cerita inspiratif ini merupakan kisah nyata. Jadi kisah nyata yang kemudian dituliskan kembali, atau bisa jadi imajinasi atau hayalan, bisa jadi. Intinya teks cerita inspiratif ini mengandung satu permasalahan hidup yang kemudian memaksa tokoh tersebut untuk berpikir, menemukan jalan keluarnya, sehingga kemudian bangkit dari masalah yang dihadapi, ya. Akhirnya kemudian menjadi happy ending. Itu karakteristik dari teks cerita inspiratif. Kita masuk ke struktur. Di struktur di sini ada 6 bagiannya. Yang pertama ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ya. Kita lihat abstrak itu apa sih? Abstrak itu ringkasan sebenarnya, atau inti dari cerita yang kemudian akan dikembangkan menjadi gambaran awal cerita. Kita akan lihat di sini ada 2 paragraf. Ya, paragraf yang pertama itu adalah abstrak. Yang kedua itu orientasi. Ya, jadi bedanya apa sih sebenarnya abstrak dengan orientasi? Di dalam abstrak, seperti yang tadi Ustazah bilang, ini merupakan ringkasan atau inti dari ceritanya. Nah, kita coba baca sama-sama ya. Di paragraf pertama, menghabiskan masa kecil dengan mengumpulkan sisa sampah botol plastik kosong tidak membuat seorang pria asal Filipina ini berhenti meraih mimpi. Meskipun tak menyangka, ia kini berhasil mengenakan topi toga dan lulus dari universitas. Nah, di dalam paragraf pertama ini disebutkan, ya, dijelaskan secara ringkasannya bahwa ada seorang pria asal Filipina yang dia mengumpulkan sisa sampah botol plastik, ya, tapi kemudian berhasil meraih mimpinya. Tapi bedanya apa dengan paragraf yang kedua? Kita lihat paragraf yang kedua di sini sudah menunjuk kepada satu tokoh. Tokohnya di sini adalah Jeb Bailekan Bayawon. Nah, dia berpikir bahwa dia akan mengumpulkan sampah dan botol plastik kosong sepanjang hidupnya. Itu semua berubah setelah dia mengambil kesempatan untuk mengejar pendidikan melalui bantuan yayasan yang didanai pihak asing. 10 tahun ia mendapat kesempatan, kemudian berhasil mengenakan toga dan sesama lulusan Universitas Negeri Mindanao.
Juni 2018. Nah, beda ya ketika di dalam paragraf orientasi itu sudah dikenalkan, baik itu tokoh, bisa juga temanya ataupun latar dari cerita tersebut. Tapi kalau di dalam abstrak itu masih berupa ringkasannya saja. Oke. Nah, ini lebih jelasnya lagi orientasi. Orientasi ini pengenalan. Kita lihat di sini di paragraf ini apa yang dikenalkan. Suatu ketika, hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air mukanya ruwet. Tamu itu memang tampak seperti orang yang tak bahagia. Nah, di dalam orientasi ini dikenalkan ada dua orang tokoh di situ. Ada orang tua yang bijak, kemudian ada anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Jadi di sini yang dikenalkan adalah seorang tokoh utama dan ada tokoh lainnya. Jadi ada dua tokoh di situ. Komplikasi. Komplikasi ini apa sih? Di dalam komplikasi ini ada klimaks permasalahan. Ya, jadi maksudnya adalah permasalahan yang dihadapi oleh si tokoh ini sudah mulai banyak, ya sudah mulai banyak, atau kalau di dalam film itu puncak ceritanya lagi banyak-banyaknya masalah, ini komplikasi ya. Kemudian ada evaluasi. Di dalam evaluasi ini mulai bermunculan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut ya. Jadi di dalam paragraf ini dijelaskan caranya si tokoh tersebut dalam mengatasi masalah. Nanti bisa di pause dulu videonya supaya kalian bisa baca, atau nanti bisa share juga ya ini PPT-nya. Nah, resolusi di sini adalah bagian cara pemecahan berbagai masalahnya. Jadi di dalam resolusi ini masalah-masalah yang tadi bertumpuk di bagian komplikasi ya, itu sudah mulai terselesaikan. Oke. Baru yang terakhir adalah koda. Koda di sini adalah amanat atau pesan atau nasihat yang positif dari teks cerita inspiratif ini. Di dalam koda ini ya bisa ditulis secara gamblang atau mungkin bagian koda ini tidak dipakai di dalam cerita, itu juga bisa. Jadi koda ini sebenarnya opsional, bisa dipakai bisa tidak ya, karena koda ini isinya adalah amanat atau nasihat atau pesan yang ingin penulis sampaikan dengan cara membuat cerita tersebut. Oke. Nah, ternyata di dalam teks cerita inspiratif ini juga ada yang disebut dengan peduli, ada yang disebut dengan empati, dan ada yang disebut dengan simpati. Ya, bukan simpati provider yang kalian pakai ya. Nah, kita lihat apa sih bedanya peduli, empati dengan simpati. Kalau peduli itu kita mengindahkan, kita memperhatikan, kita menghiraukan keadaan sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita ya. Itu peduli. Kemudian simpati ini ketika seseorang merasakan perasaan orang lain, baik senang maupun susah ya. Dan simpati ini proses ketika seorang punya perasaan tertarik dengan orang lain. Tertarik dalam arti tertarik dengan apa yang dialami, diderita oleh orang lain. Ya. Nah, kalau empati itu lebih dalam lagi. Jadi di dalam empati itu membuat seseorang itu merasa dirinya dalam keadaan atau
perasaan, pikiran yang sama dengan orang lain. Coba sekarang kita lihat mana yang merupakan peduli, mana yang simpati, mana yang empati. Nah, ya, betul. Ini adalah apa? Peduli, betul. Kemudian ini adalah simpati, dia hanya tertarik saja, ya dia tahu apa yang dirasakan. Tapi kalau empati lebih dalam lagi. Empati itu sama-sama ikut merasakan, ya. Kita akan lihat perbedaannya. Kalau masih belum bisa membedakan, kita akan lihat. Nah, ini empati dengan simpati. Bedanya apa sih? Kalau simpati itu hanya saya tahu apa yang kamu rasa. Jadi dia hanya tahu, ya, merasa kasihan. Tapi kalau empati lebih dalam lagi, saya merasakan karena dia mungkin pernah mengalami pengalaman yang sama di masa lalu, ya, atau mungkin lebih memahami lagi kondisi orang lain. Itu empati. Nah, di dalam teks cerita inspiratif juga ada unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaannya yang pertama di sini ada kalimat deskripsi. Ini sorry nih, tulisannya ada yang salah. Kalimat deskripsi ini apa sih? Kalimat deskripsi ini kalimat yang sebenarnya menggambarkan, ya, ini salah nih. Harusnya pohon bambu pakai U. Jadi menggambarkan. Tapi menggambarkannya itu dengan kata-kata, ya. Di sini kita baca contohnya. Pohon bambu panjangnya dapat mencapai hingga 50 meter. Nah, pohon bambu, ketika kalian baca kalimat tersebut, kalian akan tergambar di benak kalian pohon bambu. Kemudian panjangnya dapat mencapai hingga 50 meter. Oh, ternyata bisa sampai 50 meter tingginya, ya, atau panjangnya. Nah, itu di dalam benak kalian pasti akan tergambar. Itu yang dimaksud dengan menggambarkan, walaupun sebenarnya menggambarkan di sini adalah dengan kata-kata, dengan merangkai kata-kata supaya orang paham, bisa berimajinasi dengan apa yang ada di situ. Di sini contohnya, pencuri itu memakai baju berwarna merah, berarti ada seorang, dia itu pencuri, bajunya warna merah. Kemudian memakai topi hitam yang menutupi seluruh wajahnya. Dia pakai topi hitam, wajahnya tertutup seluruhnya. Nah, itu juga contoh dari kalimat deskripsi. Sedangkan kita lihat di sini ada kalimat motivasi. Ya, kalimat motivasi itu apa sih? Kalimat yang memotivasi, membuat seseorang itu menjadi lebih semangat lagi, kemudian lebih termotivasi lagi, ya. Nah, di sini ada contoh kalimatnya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kalian ikut berpikir, oh ternyata ketika orang mengalami suatu peristiwa, ya, itu akan menjadi guru yang terbaik. Kenapa? Karena dia bisa mengambil pelajaran dari situ, mengambil hikmahnya, yaitu kalimat motivasi. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ada kosakata ekspresif, ya. Ekspresif itu apa sih? Ekspresif itu ketika kalian melihat wajah seseorang, perasaan yang dialami itu tergambar di wajahnya. Apakah misalnya dia gembira, marah, kecewa, lesu, ya, dan seterusnya. Nah, itu ekspresif. Nah, perasaan tersebut yang tergambar pada wajah itu, ekspresif ini ada kosakatanya, ya. Ada kata-katanya yang bisa dipakai di dalam kalimat-kalimat sehingga kemudian membantu
pembaca untuk memahami apa yang sebenarnya sedang dialami oleh tokoh tersebut. Contohnya di sini ada kosakatanya berat hati. Ya, contoh kalimatnya. Sebenarnya aku merasa sangat berat hati dengan keputusan musyawarah itu. Tetapi itu sudah menjadi keputusan dan akan kulakukan sebisanya supaya rencana itu berhasil. Jadi ketika kalian membaca kalimatnya, ya, kalian akan ikut membayangkan, merasakan, nah itu paling tidak kalian tahu, ya, dengan apa yang sedang dialami oleh tokoh tersebut. Nah, ini adalah kosakata ekspresif. Selanjutnya, ini yang terakhir ada majas atau gaya bahasa, ya. Ini sudah pernah Ustazah berikan. Majas ini apa sih? Sebenarnya majas ini bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu bukan makna yang sebenarnya, ya. Yang digunakan untuk mempercantik susunan kalimat dengan tujuan menimbulkan kesan imajinatif serta mampu menciptakan efek-efek tertentu. Ya, jadi ketika kalian membaca itu, kalian akan menimbulkan kesan imajinatif itu tadi, sehingga menciptakan efek-efek tertentu. Di sini ada jenisnya, majas metafora, majas hiperbola, personifikasi, asosiasi, dan simile. Sebenarnya majas itu banyak sekali. Di sini Ustazah kasih 5 contoh, ya, dari majas-majas yang sering digunakan. Yang pertama di sini ada metafora. Metafora ini sebenarnya ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis. Maksudnya apa? Perbandingan antara sesuatu, ya, benda mati biasanya yang dijadikan perbandingan dengan benda lain yang masih masuk dalam logika kalian. Contohnya di sini ada si jago merah berhasil melahap hampir semua perumahan yang ada di Depok. Si jago merah. Si jago merah itu sebenarnya apa sih? Jago merah ini adalah kebakaran, ya, api. Api ini diidentikan dengan warna merah, ya kan? Kemudian dia ini sulit untuk ditaklukkan. Akhirnya kemudian diberikanlah metaforanya, ya, atau pengungkapannya ini adalah si jago merah. Nah, yang kedua, hiperbola. Hiperbola ini dilebih-lebihkan. Jadi pernyataan yang berlebihan terhadap suatu hal. Saya belum melihat Anda dalam sejuta tahun. Padahal kalau kita berpikir secara logika, tidak mungkin manusia itu bisa hidup dalam sejuta tahun, ya kan? Manusia sekarang hanya hidup paling lama itu ada yang manusia tertua itu sekitar 100 tahun lah, dan itu pun sangat jarang sekali. Makanya di sini dilebih-lebihkan, ya, berlebihan. Nah, itu hiperbola. Yang ketiga ada personifikasi. Personifikasi ini majas yang memberikan sifat manusia kepada benda mati, ya. Di sini ada kalimatnya adalah dinginnya malam menusuk hingga ke tulang. Apakah dingin itu bisa menusuk-nusuk tulang? Ya. Nah, ini juga secara logika ini tidak bisa menusuk-nusuk hingga ke tulang, ya. Tapi ketika malam ini, dinginnya malam ini, dia sebagai benda mati, kemudian diberikan sifat manusia. Sifat manusianya apa? Ini tadi, menusuk-nusuk, ya, sehingga seolah-olah dia itu hidup, ya, seolah-olah hidup. Oke, yang ketiga ada yang disebut dengan
Asosiasi. Asosiasi di sini perbandingan terhadap dua hal yang sebenarnya berbeda, tapi kemudian sengaja dianggap sama. Kita baca ya. Di sini ada banyak orang kota bekerja seperti kelelawar. Ada orang kota, kemudian ada kelelawar. Dua hal yang sebenarnya berbeda, tapi sengaja dianggap sama. Kenapa? Coba kita lihat. Kelelawar ini dia punya kehidupan malam, ya, kehidupannya di malam hari. Mencari makan di malam hari, ya. Kemudian seperti mencari buah-buahan, ya. Kemudian makan dan seterusnya. Tapi ketika pagi hari, siang hari justru bersembunyi dan tidur. Nah, di sini diibaratkan orang kota yang bekerja pada malam hari, kemudian pagi hari, siang harinya dipakai untuk tidur. Di sini seperti ya kelelawar, diibaratkan seperti kelelawar. Yang terakhir ada simile. Simile ini sama juga majas yang membandingkan dua hal, tapi yang dibandingkan di sini adalah sebuah kegiatan dan ungkapan, bukan dua objek yang berbeda. Kalau asosiasi di sini tadi ada orang kota, ya, kemudian ada kelelawar, tapi kalau di dalam simile ini ada dua kegiatan, ya, yang dibandingkan. Nah, di sini ada kalimat sikap dan pikiranmu selalu berubah-ubah bagaikan air di daun talas. Di sini ada sikap dan pikiran, kemudian ada daun talas. Ya. Ini juga dua ungkapan atau ini yang satu adalah sikap dan pikiran, kemudian ada air di daun talas. Kalau kalian pernah melihat daun talas, ketika dipercikan air, itu dia tidak akan menempel, tapi ketika si daun itu digerak-gerakan, percikan air yang ada di atas daun talas itu akan mengikuti kemana arah bergeraknya daun talas. Ya, makanya di sini diibaratkan sebagai sikap dan pikiran yang selalu berubah-ubah, bagaikan air di atas daun talas. Oke, sampai sini dulu videonya. Kalau misalkan memang masih ada yang ditanyakan, silahkan bisa melalui WhatsApp Ustazah atau melalui email ki.nada88@gmail.com. Terima kasih. Nah, tatim bilhamdalah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.